إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Kaum muslimin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini khatib mengajak kepada diri khatib sendiri serta para jemaah agar senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan semaksimal mungkin melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang telah disampaikan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kita ingin mengharap ridha Allah, pahala Allah, surga Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita jemaah jauhi larangan Allah, jauhi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah disampaikan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kita takut akan azab dan siksa Allah yang sangat pedih. Dan marilah jemaah jadikan takwa ini sebagai bekal dalam mengarungi kehidupan baik di dunia yang fana ini maupun di akhirat yang kekal nantinya. Karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Wa tazawwadu, dan berbekallah kalian, fa inna khairaz zadi, karena sungguh sebaik-baik bekal at-taqwa adalah takwa. Khatib ulangi lagi, takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Adapun judul khutbah ini adalah jangan pernah tinggalkan salatmu. Jangan pernah tinggalkan salatmu. Kaum muslimin, salat 5 waktu memiliki kedudukan yang agung, memiliki kedudukan yang tinggi yang tidak ada tandingannya dengan ibadah-ibadah lainnya. Banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti membaca Al-Qur'an, berpuasa, berinfak, berzakat, tapi yang lebih agung kedudukannya adalah ibadah salat 5 waktu dalam agama Islam yang kita anut ini jemaah. Hal ini ditunjukkan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita ketahui, Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yaitu di Palestina. Dan sekarang di Palestina itu lagi dijajah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada orang-orang yang ada di Palestina. Sesampainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjidil Aqsa, maka dilanjutkan dengan perjalanannya yaitu ke Sidratul Muntaha yang disebut dengan Mi'raj. Maka kita menyebutnya dengan Isra dan Mi'raj. Sesampainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Sidratul Muntaha yaitu langit yang ketujuh, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan langsung, berwahyu langsung tentang sholat 5 waktu yang awalnya 50 waktu menjadi 5 waktu. Hal ini menunjukkan jemaah begitu agungnya kedudukan sholat dalam 5 waktu. Sholat 5 waktu dalam agama Islam yang kita anut ini. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, Rasul amril Islam,
wa amuduhu shalah wa zirmatu sanamihi al-jihad fi sabilillah. Ra'sul amril Islam, pokok agama adalah agama Islam. Wa amuduhu as-shalah, dan tiangnya agama adalah salat, mengerjakan salat. Wa zirmatu sanamihi al-jihad fi sabilillah, dan puncaknya agama Islam yaitu berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Salat merupakan perintah Allah yang pertama kali setelah ikhlas dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah perintah Allah yang diwajibkan yang pertama kali setelah ikhlas dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Wa ma umiru, mereka tidak diperintahkan illa liya'budullaha, kecuali hanya menyembah Allah semata. Dengan apa kita menyembah Allah jemaah? Bagaimana cara kita menyembah Allah? Mukhlishina lahu-d-din hunafa'a, dengan memurnikan, dengan mengikhlaskan beribadah kepada Allah dalam menjalankan agama yang lurus ini. Wa yuqimus shalah, lalu mereka mengerjakan salat, wa yutuz zakah, dan menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Tentang perintah salat ini didukung oleh hadis yang sahih, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah. Fa idza fa'alu dzalik fa'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah." Umirtu, saya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Nabi Muhammad diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa jamaah? An uqatilan nas, untuk memerangi seluruh manusia. Hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka bersaksi an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada yang berhak disembah di muka bumi ini kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqimus shalah wa yutuz zakah, lalu mereka mengerjakan salat dan menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalik, dan apabila mereka telah melaksanakan itu semua jemaah, fa'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah, maka darah mereka, harta mereka terjaga dariku kecuali dalam hak Islam, wa hisabuhum 'ala Allah, dan perhitungan mereka dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Salat juga merupakan amal yang pertama kali yang akan dihisab. Amal yang pertama kali yang akan dihitung pada hari kiamat nanti. Beribu-ribu ibadah, tapi yang pertama kali yang akan dihisab, pertama kali yang akan dihitung, pertama kali di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah amal salat 5 waktu. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Inna awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi salatuhu, fa in salahat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasira." Sungguh amal yang pertama kali yang akan dihisab, yang akan dihitung pada hari kiamat dari amal seorang hamba, salatuhu adalah salatnya. Jika salatnya bagus, terjaga, maka dia telah sukses dan bahagia pada hari kiamat nanti. Sebaliknya jemaah, apabila salatnya tidak terjaga, maka dia sungguh telah rugi dan celaka. Kaum muslimin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Salat 5 waktu juga merupakan wasiat terakhir Rasulullah SAW kepada umatnya. Ini menunjukkan begitu cintanya Rasulullah, memiliki rasa empati, perhatian yang tinggi kepada umatnya,
Sehingga pada akhir hayatnya pun Rasulullah masih sempat memberikan tausiah solat 5 waktu. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, kana min akhiri wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-shalah. Wasiat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya as-shalah, kerjakan salat. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Inilah gambaran agungnya kedudukan salat 5 waktu dalam agama Islam yang kita anut ini, dalam agama Islam yang kita peluk ini. Sehingga di dalam Al-Quran, di dalam sunnah Rasulullah, di dalam hadis Rasulullah SAW mengancam keras jemaah bagi orang yang meninggalkan salat 5 waktu dengan sengaja. Apa ancamannya? Yaitu akan dicampakkan, akan dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma salakakum fi saqar?" Qalu lam nakum minal musallin. Ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka? Qalu, mereka berkata, lam nakum minal musallin. Dulu waktu kami di dunia bukanlah orang-orang yang termasuk menjaga salat 5 waktu. Adapun di dalam sunnah Rasulullah, adapun di dalam hadis Rasulullah SAW bahwa orang yang meninggalkan salat 5 waktu ini akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf yang tempatnya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda jemaah, man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Wa man lam yuhafiz lahu lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun yaumal qiyamah. Wa kana yaumal qiyamah ma'a Qarun, Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Barang siapa yang menjaga solatnya, maka pada hari kiamat nanti dia akan mendapatkan cahaya, pertolongan dan bukti nyata yang akan membelanya jemaah. Sebaliknya jemaah, barang siapa yang tidak menjaga solat 5 waktu dengan sebaik-baiknya, maka dia tidak akan mendapatkan pertolongan, tidak akan mendapatkan cahaya dan bukti nyata yang akan membelanya. Wa kana yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf yang tempatnya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Kaum muslimin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Lalu apa hukum dan hukumannya bagi orang yang meninggalkan salat 5 waktu? Tentu para jemaah khatib yakin hukumnya pasti kebanyakan sudah banyak yang tahu apa hukum meninggalkan sholat 5 waktu dan hukuman yang pantas bagi orang yang meninggalkan sholat 5 waktu ini. Para ulama Islam berbeda pendapat jamaah. Orang yang meninggalkan sholat 5 waktu dan mengingkari kewajiban sholat 5 waktu itu adalah kafir. Tetapi sebagian yang lain mengatakan di ambang pintu kekafiran. Lalu apa hukumannya bagi orang yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja? Di sini para alim ulama, jumhur ulama berbeda pendapat juga. Ada yang mengatakan hukumannya yang pantas adalah didera. Sebagian yang lain mengatakan dipenjara. Akan tetapi jamaah sekalian, kita sebagai kaum muslimin seharusnya merasa malu apabila keislaman kita ini diperdebatkan gara-gara meninggalkan sholat 5 waktu. Dan seharusnya kita jemaah merasa cukup atas ancaman Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Rasulullah SAW, yaitu akan dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, barang siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu, barang siapa
yang meninggalkan sholat 5 waktu, maka dia telah berbuat dosa besar. Paling besar, lebih besar dosanya membunuh jiwa seseorang dan mengambil harta orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Dan dia akan mendapatkan siksa Allah, murka Allah, azab Allah baik di dunia dan di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Jika kita perhatikan orang yang menjaga salat, Allah akan memberikan ketenangan di dalam hatinya, kegembiraan, ketentraman di dalam hatinya. Walaupun pada hakikatnya dia dalam segi materi dia cukup, tapi ketika dia selalu menjaga sholat 5 waktu, maka Allah akan berikan kegembiraan, ketenangan. Karena di dalam sholat itu mengandung zikrullah, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ala, ketahuilah jemaah, bi dzikrillah, hanya dengan mengingat Allah tatma'innul qulub, hati ini menjadi tenang. Sebaliknya jemaah, orang yang enggan sholat, meremehkan sholat, selalu meninggalkan sholat, dia tidak akan mendapatkan ketenangan, tidak mendapatkan tumakninah, tidak mendapatkan kebahagiaan, selalu tidak tenang, selalu was-was dalam hidupnya, dan selalu diganggu oleh syaitan, diganggu oleh jin. Na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Adapun kondisi kita dalam keadaan musafir, bepergian, dalam keadaan bermukim, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, salat 5 waktu wajib kita laksanakan apapun kondisi yang kita alami jamaah. Dan marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, keistiqomahan untuk melaksanakan, menjaga salat 5 waktu ini dengan sebaik-baiknya. Aku qauli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.